Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fajrianti, NIM 211160004. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah metode pembelajaran dari Robert M. Gardner yang berjudul Nine Events of Instruction. Robert M. Gardner adalah seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat. Metode pembelajaran Nine Events of Instruction ini dari Robert M. Gardner adalah sebuah metode pembelajaran yang berfungsi untuk perubahan yang permanen secara relatif pada kapabilitas seseorang untuk melakukan keterampilan gerak sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Adapun 9 dari Nines of Instruction yang diterapkan oleh Robert M. Gardner adalah yang pertama, mendapatkan perhatian. Mendapatkan perhatian yang dimaksud di sini adalah untuk memastikan peserta didik siap untuk belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, pada tahap ini penting untuk menyajikan stimulus yang dapat menarik dan mendapatkan perhatian peserta didik. Yang kedua, menginformasikan tujuan belajar. Menginformasikan tujuan pembelajaran penting untuk memotivasi peserta didik untuk belajar sesuai tujuan instruksional yang berkaitan dengan tujuan peserta didik pada awal pembelajaran dan membantu mereka menetapkan harapan dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang ketiga, merangsang atau mengingat pembelajaran atau pengetahuan sebelumnya. Belajar informasi baru dengan mengingatkan pada pengetahuan atau pengalaman sebelumnya dapat memfasilitasi proses pembelajaran. Merangsang, mengingat pembelajaran atau pengetahuan sebelumnya dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, mengajak peserta didik untuk menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang dipelajari sebelumnya. Yang kedua, ajukan pertanyaan tentang pengalaman sebelumnya atau konsep belajar yang sudah dipelajari. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merangkum pengetahuan dan keterampilan prasyarat mereka. Metode yang keempat yaitu menyajikan isi atau metode. Materi belajar menyajikan isi atau materi ajar baru disajikan kepada peserta didik setelah peserta didik termotivasi kuat dengan 3 langkah. Sebelumnya materi ajar atau harus terorganisir dengan sistematis dan bermakna dan kemudian disajikan secara berurutan, misalnya dari yang diketahui atau nyata menuju yang tidak diketahui atau abstrak. Kemudian metode yang kelima yaitu memberikan bimbingan belajar. Memberikan bimbingan belajar membantu peserta didik memahami dan mengingat materi ajar yang
materi ajar dengan lebih efektif. Bimbingan tambahan harus disediakan bersama dengan penyajian konten baru. Kemudian yang keenam, latihan kinerja atau praktek-praktek. Latihan kinerja atau praktek-praktek membuat peserta didik aktif belajar. Skenario pembelajaran memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengkonfirmasi pemahaman yang benar dan pengulangan yang lebih lanjut, mengingatkan kemungkinan potensi atau penguatan. Kemudian yang ketujuh, memberikan umpan balik atau penguatan terhadap kinerja peserta didik. Sebagai peserta didik berlatih keterampilan atau perilaku baru, sangat penting untuk memberikan umpan balik yang spesifik dan langsung terhadap kinerja mereka. Umpan balik yang konstruktif, teratur, membantu untuk mempromosikan terus-menerus motivasi untuk belajar. Umpan balik harus dengan cara ditulis untuk membantu peserta didik memahami kesalahpahaman secara benar dan memungkinkan mereka untuk belajar dari kesalahan mereka. Yang kedelapan, menilai kinerja setelah menyelesaikan modul. Pembelajaran peserta didik diberi kesempatan untuk mengambil penilaian akhir. Acara ini berfungsi untuk mengaktifkan pengambilan data dan memperkuat memori. Hal ini juga memungkinkan peserta didik untuk mengidentifikasi area perbaikan. Kemudian yang kesembilan, mengingatkan penguatan retensi dan ahli pengetahuan transfer untuk membantu peserta didik mengembangkan keahliannya. Mereka harus mengisi internalisasi pengetahuan, kemampuan baru dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang baru diperoleh dalam situasi baru, sehingga mendorong transfer belajar dengan kinerja. Kemudian adapun kelebihan dan kekurangan dari metode 9 events of instruction ini. Untuk kelebihannya, yang pertama, mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran. Kemudian yang kedua, memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan kebiasaan. Kemudian yang ketiga, cocok untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Kemudian yang keempat, dapat dikendalikan. Kemudian adapun kekurangannya, yang pertama, pembelajaran hanya berpusat pada guru. Kemudian yang kedua, komunikasi cuma berlangsung satu arah. Kemudian yang ketiga, hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Baik, sebagai kesimpulan dari metode belajar yang saya ambil, yaitu 9 events of instruction, yaitu dapat digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menarik bagi pelajar. Tujuan utama dari tiap proses pembelajaran adalah menyampaikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan pembelajar untuk meningkatkan aspek tertentu dalam hidup mereka. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.